Gulo Klopo guna melaras kebangsan lan kapitayan lelandesan Pancasila. Lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Nuwun para kadang sutresna pamirsa, kakung semau putri, wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kan kula, Soeharto Suryakusumo, wonten kalodhangan wekdal menika saben-saben malam Kemis ingkang pungkasan. Samangke kula sakadang badhe marak sowan atur adicara Gulo Klopo. Menapa to Gulo Klopo menika? Gulo Klopo ategesipun gunem laras kabangsan lan kapitayan lelandesan Pancasila. Wosing adicara menika badhe atur pirembagan utawi mbabar bab kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Sagedipun mangertosi bilih wonten Kabupaten Magelang menika wonten 11 paguyuban penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kirang langkung wonten 1300 kadang penghayat. Injih dalu menika sampun nyawiji kan kula Raka Mas Agung Begawan Prabu. Sugeng dalu Mas Prabu, rahayu. Sugeng dalu Mas Harto, rahayu, rahayu para sanak kadang pamirsa Gemilang FM. Kados pundi pawartosipun dalu menika Mas Bro? Sihat nggih? Pengestune sae. Kadosipun seger banget menika. Seger waras Mas Harto. Injih Raka Mas Agung Begawan Prabu menika penghayat saking Pahuman Sejati. Ugi sekretaris
Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Magelang. Mas Prabu menika ugi penggiat sosial, ugi menawi kalau mangertosi Mas Prabu menika barista. Nah, menawi kadang pamirsa badhe mangertosi kados pundi kopi menika saged sesambetan kalian Mas Prabu. Nggih, para kadang pamirsa tresno, kados pundi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wonten Kabupaten Magelang. Nah, dalu menika kula kalian Mas Prabu badhe ndudah kawontenan penghayat kepercayaan menika. Nah, menika nuwun sewu Mas Prabu. Rikalanipun ngrembak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejatosipun atau sebenarnya apa yang dimaksud dengan penghayat kepercayaan menika Mas Prabu? Semoga Mas Prabu berikan kami pencerahan Mas Prabu. Semoga. Iya ngaten Mas Sartone. Kalau kita berbicara tentang penghayat kepercayaan, itu sebenarnya istilah penghayat kepercayaan itu kan istilah baru ya. Istilah yang muncul kurang lebih di 10-15 tahun terakhir. Dan itu ditujukan untuk menunjuk kepada orang-orang yang dalam kesehariannya itu meyakini atau manembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tradisi atau ajaran leluhur. Tapi bisa juga kita bedah istilah penghayat kepercayaan ini dari dua kata. Yang pertama istilah penghayat, yang kedua istilah kepercayaan. Nah, meskipun istilah penghayat kepercayaan ini merupakan istilah baru, tapi kata kepercayaan sendiri sebenarnya itu sudah cukup lama ada. Bahkan sejak pertama kali negara Indonesia ini diproklamirkan sebagai sebuah negara di Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 29 pun di sana sudah mencantumkan atau memuat kata kepercayaan. Di sana ada kata agama dan kepercayaannya itu. Artinya sebenarnya istilah kepercayaan ini sudah ada sejak lama. Nah, kepercayaan sendiri atau kata percaya itu kalau merujuk pada kajian linguistik, kata percaya itu kan artinya kita meyakini bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Nah, pada waktu itu para pendiri negara ini ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 itu melihat bahwa warga negara Indonesia itu dalam hal keyakinan itu macam-macam sekali. Ada yang memeluk agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tapi ada juga banyak masyarakat yang mereka masih menembah atau melakukan aktivitas ibadah menurut keyakinan dari leluhurnya zaman dulu. Makanya kalau ditanya kepercayaan itu apa sih yang merujuk pada istilah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan itu ditujukan atau definisi dari kepercayaan itu adalah sebuah konsep tentang ketuhanan yang berdasarkan pada keyakinan leluhur-leluhur bangsa Indonesia. Nah, kalau penghayat sendiri yang disebut dengan penghayat adalah orang-orang yang istilahnya ngelakoni atau ngugemi dari kepercayaan leluhur-leluhur bangsa Indonesia itu sendiri. Gambaran sederhananya seperti itu Mas kalau tentang penghayat kepercayaan. Iya Mas Prabu. Satu yang menjadi ini masih menjadi pertanyaan saya Mas Prabu. Kalau menurut pemahaman saya Mas Prabu, penghayat kepercayaan itu kalau saya tarik benang merahnya dari penghayat satu dengan penghayat lainnya, pokok ajaran pun mereka ngaten nggayuh bebuden luhur atau mencapai budi pakarti yang luhur. Ya, secara umum menapa resmaken Mas Prabu? Secara umum memang seperti itu Mas. Jadi kalau di Indonesia ini kan sebenarnya
yang dimaksud dengan penghayat kepercayaan ini kan ada banyak sekali. Setidaknya di Direktorat KMA atau Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat itu tercatat ada 178 kepercayaan di Indonesia. Dan tentunya dari 178 ini masih terpecah lagi menjadi banyak organisasi. 178 Mas. 178 dan itu terpecah lagi menjadi banyak organisasi. Nah, secara umum dari 178 yang ada dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai konsep tujuan yang hampir sama. Kalau dirangkum itu secara garis besarnya yang pertama adalah sangkan paraning dumadi. Jadi membangun kesadaran dari mana mereka berasal. Terus yang kedua manunggaling kawula Gusti. Setelah menyadari dari mana mereka berasal, mereka akan membangun kesadaran untuk kembali menyatu pada Tuhannya. Nah, yang panjenengan ngendika tadi bahwa terkait bebudan luhur itu adalah bagian dari konsep yang ketiga, yaitu memayu hayuning bawono atau mengusahakan kebaikan di semesta ini. Secara umum dari berbagai macam keyakinan atau kepercayaan yang ada di Indonesia, muternya ya di situ saja antara sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula Gusti dan memayu hayuning bawono. Pastinya kalau menapa menika untuk mencapai manunggaling kawula Gusti menika pastinya harus berbudan luhur begitu Mas. Pasti. Karena kan kalau penghayat kepercayaan itu mempunyai prinsip yang paling sederhana, untuk menjangkau Tuhan itu mereka harus melampaui dulu ranah kemanusiaan, atau untuk menjangkau sesuatu yang tidak tampak itu. Tuhan itu kan tidak tampak. Beliau ya transenden ya imanen gitu. Untuk menjangkau itu kan harus melalui apa-apa yang tampak. Nah, biasanya dengan bagaimana kita menyayangi sesama manusia, bagaimana kita menjaga alam semesta, bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, pada leluhur kita, yang pada akhirnya mengarah pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk bakti atau dharma kita. Jadi kalau Nun Sewu Mas Prabu, di luar sana ada yang ngendikaaken bilih penghayat kepercayaan itu klenik nika boten leres menika Mas Prabu nggih. Sebenarnya betul juga Mas. Mekaten. Klenik itu kan istilahnya sesuatu yang tidak dapat dijangkau nalar ya. Semua agama tidak bisa dijangkau nalar. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, itu kan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh nalar, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh nalar itu dulu leluhur kita mengistilahkan klenik. Klenik itu bukan berarti tidak ada. Klenik itu ada, tapi nalar pikiran kita sendiri kadang-kadang tidak dapat menjangkau. Jadi benar kalau penghayat kepercayaan diidentikan dengan klenik, bahkan semua keyakinan identik dengan klenik. Hanya saja yang perlu diluruskan, kadang-kadang penghayat kepercayaan ini disamakan dengan yang namanya kanuragan, terus supranatural gitu kan. Sekarang lagi tren ya orang-orang berproses apa bahasanya spiritualis gitu. Tapi yang dicari daya kawigunan. Daya kawigunannya lebih pada gini, jadi sakti bisa. Nek sekarang ya lagi tren itu cek kodam gitu. Cek kodam. Itu tentunya berbeda. Penghayat kepercayaan tidak seperti itu, bahwa sering kali penghayat kepercayaan itu berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Semua keyakinan berhubungan dengan hal-hal yang gaib, berhubungan dengan hal-hal yang di luar nalar. Tapi yang membedakan antara penghayat kepercayaan dengan kayak semacam apa tadi saya nyebut supranatural gitu, itu adalah pencapaian nih. Karena pencapaian yang dituju dari seorang penghayat itu ya tadi manunggaling kawula Gusti, itu menyatunya kita dengan Tuhan pencipta kita. Bukan berhenti pada daya kawigunan, pada kasekten gitu, pada manifestasi-manifestasi yang itu sebenarnya hanya apa ya? Ya itu pencapaian yang wajar lah. Ketika kita gayuh apa ya? Kita mencoba
gayuh kautamaning urip, bisa jadi itu hanya bonus. Dalam keyakinan apapun saya pikir itu ada gitu. Ketika kita secara spiritual semakin matang, maka kita akan mempunyai kemampuan supranatural, itu sesuatu yang wajar. Don sewu, Mas Prabu, saya potong. Jadi kalau kita berbicara tentang penghayat kepercayaan, itu bukan berarti menapa menika? Kadang-kala di televisi mereka kan menayangkan orang berpakaian Jawa, kemudian dengan ritual-ritual yang seperti itu, yang konotasinya itu negatif, Mas Prabu. Jadi bukan begitu ya Mas Prabu? Bukan, ya itu produser aja yang kurang riset, sutradaranya yang kurang riset gitu loh. Kurang riset artinya gini, ketika mereka mencoba memvisualisasikan sesuatu yang dalam imajinasi mereka bisa dibilang sebagai tokoh tokoh yang negatif, terus mereka pakai contoh-contoh itu ya memang kecerdasannya baru sampai di tingkat itu gitu kan. Jadi nggak masalah sih menurut saya sih. Mas Prabu, pertanyaan kembali Mas Prabu, karena beberapa waktu yang lalu saya ketika diajak ngobrol seperti ini, saya sempat membaca tentang peradaban bangsa Indonesia. Di sana disampaikan bahwa sebenarnya penghayat kepercayaan atau waktu itu disebut kapitayan, itu sudah ada sebelum agama-agama itu masuk di tanah Jawa atau Nusantara. Ya memang betul gitu Mas. Makanya para pendiri bangsa ini ketika mencoba merumuskan dasar-dasar hari negara, mereka juga memasukkan penghayat kepercayaan pada undang-undang yang ada, karena mereka melihat bahwa penghayat kepercayaan ini sudah ada jauh sebelum agama-agama itu ada di Indonesia. Hanya saja yang menjadi kesalahan adalah kita, saya, panjenengan, dan banyak di antara kita yang terlanjur salah mendapat pelajaran gitu. Nek kita dapat pelajaran dulu waktu sekolah di sekolah dasar itu kan narasinya kan gini, bahwa sebelum masuknya agama-agama, biar disebut sebelum masuknya Hindu dan Buddha, leluhur bangsa Indonesia itu penganut animisme, dinamisme. Gitu. Iya, betul sekali. Ya tentunya mungkin buku pelajarannya yang salah, risetnya kurang ke belakang. Karena gini, dari fakta-fakta sejarah yang bisa kita temui sekarang, dari peninggalan-peninggalan artefak-artefak, peninggalan bukti-bukti arkeologi yang ada, itu saja menunjukkan bahwa leluhur bangsa Indonesia pada zamannya sudah mempunyai istilahnya tatanan ketuhanan yang cukup wow pada waktu itu. Artinya mereka tidak seperti yang dinarasikan bahwa mereka animisme, dinamisme, enggak. Mereka sudah menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja mereka akan meyakini gini, bahwa Tuhan Yang Maha Esa ini bisa berwujud apa saja. Sehingga tuduhan bahwa leluhur kita animisme, dinamisme ini mungkin ketika mereka melihat ada leluhur kita dulu manembah atau sembayang di pinggir sungai atau di mata air, terus dibilang nyembah tok gitu. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Mereka menyampaikan bakti, menyampaikan puja pada Tuhan melalui mata air sebagai bentuk syukur bahwa Tuhan menyediakan mata air ini pada mereka sebagai sumber kehidupan. Di pohon-pohon besar misalkan, bukan nyembah pohon, bukan nyembah batu. Mereka mensyukuri bahwa keberadaan pohon besar itu mampu menjaga ekosistem yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi saya ingat Mas Prabu, manembah marang sing gawe urip, sing urip-urip karo sing nguripi. Apakah betul begitu Mas Prabu? Ya gitu kira-kira. Manembah marang sing gawe urip, sing urip-urip lan nguripi, itu menjadi satu kesatuan yang dilakoni oleh teman-teman penghayat kepercayaan sampai sekarang. Nah, kalau dari bukti arkeologi sendiri, tentunya kita melihatlah jejak peradaban misalkan kayak sekarang yang sedang giat diurai oleh para arkeolog. Jejak peradaban Gunung Padang. Di Lampung ada lagi situs batu mayat. Terus di Minahasa itu ada situs-situs batu yang berdiri tegak. Di NTT
sama situs-situs batu. Rata-rata itu merupakan tempat-tempat yang dulu digunakan sebagai sarana manembah oleh leluhur-leluhur kita. Dan beliau manembahnya juga tidak kepada batu atau materi yang ada di dunia ini, tapi manembahnya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ini Mas Prabu yang menarik ya. Tadi Mas Prabu ngendiko pilih nenek moyang kita itu dulu kepercayaannya sudah wow begitu kan. Yeah. Tapi kenapa saat ini justru penghayat kepercayaan atau kepercayaan ke Tuhan Yang Maha Esa menika yang mula bukanipun menika lahir di negeri sendiri, tapi kok justru terpinggirkan Mas Prabu? Tuhan itu sejarah panjang Mas. Jadi sejarah panjangnya gini. Di awal mula era Orde Baru di tahun 67 nih, pasca kejadian pemberontakan PKI tahun 66, itu mungkin terjadi sebuah tahun 65 Mas Prabu ya. PKI ya 6566. Mungkin terjadi sebuah trauma yang sedemikian rupa terhadap pemerintah sehingga pada waktu itu mewajibkan agar semua penduduk atau semua warga negara Indonesia mencantumkan keyakinannya atau agamanya pada kartu identitas. Tujuan awalnya lebih pada pendataan agar lebih mudah dalam memonitor, dalam mengontrol gitu. Karena sebelum 67 kan di KTP itu kan nggak ada yang namanya agama dicantumkan apa. Karena saking majemuknya bangsa Indonesia ini, saking majemuknya masyarakat bangsa Indonesia. Nah bahkan sampai tahun 78 itu pun kan baru 4 agama yang istilahnya terdaftar di KTP. Yang paling terakhir itu Hindu kalau nggak salah tahun 79, nek saya nggak salah data. Terus disusul di tahun 2002 itu Konghucu. Penghayat kepercayaan seolah-olah tersingkirkan. Karena gini, ada sebuah parameter atau sebuah prasyarat yang ditetapkan oleh negara terkait agama, bahwa agama itu satu harus mempunyai Tuhan, harus mempunyai kitab, 3 harus mempunyai nabi. Nah itu yang menjadikan pada akhirnya penghayat kepercayaan dianggap berbeda dengan agama, sehingga di kolom agama pada KTP tidak dapat dicantumkan pada waktu itu. Padahal sebenarnya antara kepercayaan dengan agama itu nggak ada bedanya. Sama-sama tujuannya menembah kepada Tuhan, sama-sama tujuannya membawa kebaikan pada alam semesta. Bedanya hanya bahwa dinarasikan seolah-olah penghayat kepercayaan tidak punya Tuhan. Padahal ya sebenarnya memang tidak punya Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Kalau kita ngaku bahwa kita punya Tuhan itu kan terlalu GR, karena kita ini sebenarnya kepunyaan Tuhan. Terus kalau harus punya nabi, penghayat kepercayaan itu meyakini bahwa semua makhluk itu adalah utusan dari Tuhan. Nabi itu kan utusan Tuhan. Semua makhluk adalah utusan Tuhan. Yang ketiga, kalau harus punya kitab, ini loh, seluruh bagian dari tubuh kita ini adalah kitab. Jadi kita tidak hanya bisa membaca kitab, tapi kita harus bisa dibaca. Mas Prabu. Itu Mas Arto. Nyebar godhong karo sabar sawetara. Siap. Karena katosipun saya gayeng menika katang sedherek pamirsa, namung nyuwun sewu, nyuwun pangapunten pirembagan menika kapungkel sawetawis amargi badhe kapiyarsa pariwara wonten ngarsa panjenengan. Tetep nyawiji wonten ing giyaran Gulo Klopo, gunem laras kabangsan lan kapitayan lelandesan Pancasila lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sumangga. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id /RSUD MP pada website.
Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah gak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, gak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak
ada sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Gula Klopo, guna melaras kebangsan, lan kapitayan lelandesan Poncosilo. Injih Katang Sutresno tumuli manunggal malih wonten ing giaran Gula Klopo guna melaras kabangsan lan kapitayan lelandesan Poncosilo. Tasih nyawijikan kula Soeharto Surya Kusumo lan Roko Mas Agung Begawan Prabu. Nah, katosipun kula wau sampun Mas Prabu. Kaya-kaya gayeng. Nah, kula mbok nyuwun dipun ambali malih bab agama dan kepercayaan kalau Mas Prabu. Semoga Mas Prabu. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan Mas Harto, kenapa seolah-olah terus kepercayaan ini terhilang atau terbuang di rumahnya sendiri, ya karena pada waktu itu negara mensyaratkan bahwa sebuah agama itu harus mempunyai Tuhan, mempunyai Nabi, mempunyai kitab. Sementara penghayat sendiri secara umum dari sekian banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia, di Jawa ada Jawa itu sendiri, ada Sunda Wiwitan, lalu di Sumatera ada Sirajo Bata, ada Parmalim, di Kalimantan ada Kaharingan, di Sulawesi ada Mapurondo, di Indonesia Timur itu ada Marapu, ada Sasak. Mereka ini bukannya tidak mempunyai Tuhan, kepercayaan-kepercayaan ini juga menembah kepada Tuhan, tapi kesadaran yang terbangun dalam diri mereka bahwa mereka ini kepunyaan Tuhan. Sehingga ketika ditanya siapa Tuhanmu, ya memang tidak ada nama. Contoh di Jawa sendiri, di Jawa kan ada istilah bahwa Gusti Allah itu Tankinoyo Nopo, bahwa beliau itu tidak dapat dijangkau oleh alam pikiran kita. Begitu kita bisa mendefinisikan bahwa Tuhan adalah, berarti itu sudah bukan Tuhan lagi. Atau nama dari Tuhan adalah yang memberi nama siapa gitu loh. Berarti itu sudah bukan Tuhan lagi. Makanya seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Karena kesadaran yang terbangun dalam diri kita, dalam diri seorang penghayat itu bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Terus terkait nabi atau utusan, tadi saya sampaikan bahwa penghayat kepercayaan meyakini bahwa semua makhluk di alam semesta ini adalah utusan dari Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita apapun bentuknya. Bahkan batu itu loh bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita kok. Kita jalani nyak-nyakan kesandung gitu kan, jane mek dielingke karo Gusti Allah bahwa mlakumu kon ngati-ati gitu loh. Kita gembelengan terus kejeduk soko atau nabrak apa itu kan sebenarnya cara Tuhan untuk mengingatkan kita melalui apapun yang ada di sekitar kita. Nah, terkait kitab yang tertulis memang tidak ada ya. Jadi kalau mungkin ada catatan-catatan lama yang diyakini itu sebagai kitabnya orang penghayat, misalkan kitabnya orang Jawa ada yang sempat tren di beberapa tahun yang lalu, ada Gatoloco, Darmo Gandul. Itu kan hanya kitab-kitab sastra pujaga-pujaga baru, itu bukan kitab penghayat. Karena kitabnya penghayat itu ya alam semesta ini. Segala sesuatu yang digelar ting jagat ini adalah kitabnya. Yang paling utama adalah diri kita sendiri. Nek dikeplak loro ya ojo ngeplak. Rumusnya kan cuma itu. Nek dijiwit loro ojo jiwit, itulah kitabnya. Nah, karena 3 prasyarat itu tidak terpenuhi, maka di era 67 sampai kisaran
sampai tentunya di 2017 kemarin penghayat kepercayaan dianggap berbeda dengan agama atau tidak setara dengan agama. Jadi dianggap hanya sebagai bagian dari kebudayaan atau nilai-nilai tradisi yang ada di bangsa Indonesia. Nah memang pada akhirnya sekitar sejak tahun 2000-an ke belakang ya, setelah eranya Gus Dur ke belakang, mulai ada advokasi, perjuangan-perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak penghayat kepercayaan, sehingga pada akhirnya di tahun 2017 melalui putusan MK nomor 97 tahun 2017, penghayat kepercayaan dinyatakan setara dengan agama, sehingga bisa dicantumkan kata penghayat kepercayaan itu di dokumen kependudukan warga negara Indonesia yang memeluk penghayat kepercayaan. Ya, Mas Prabu. Tentang itu Mas Prabu. Jadi seperti yang pernah saya ketahui bahwa dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016 terkait pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kan KTP kan sudah terlayani sampai hari ini terlayani dengan baik. Sudah terlayani. Kemudian berikutnya adalah tentang tentang layanan pendidikan. Kados pundi Mas Prabu di Kabupaten Magelang sendiri? Ya memang seiring dengan putusan MK nomor 97 itu kan terus akhirnya negara memfasilitasi untuk hal-hal yang lain ya, termasuk salah satu diantaranya terkait pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk siswa-siswa di sekolah yang memeluk keyakinan sebagai penghayat kepercayaan melalui Permendikbud nomor 27 tahun 2016. Kebetulan di Kabupaten Magelang sendiri sudah cukup terlayani dengan baik dalam 3 semester ini. Jadi kemarin itu di akhir tahun pelajaran 2023 itu adalah semester ketiga layanan pendidikan kepercayaan di Kabupaten Magelang bisa diaplikasikan. Nah memang belum cukup meluas Mas, artinya masih banyak sekolah-sekolah yang belum terlayani. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan beberapa kepala sekolah dalam forum-forum yang tidak resmi, mereka menyampaikan oh ternyata ada toh di Kabupaten Magelang itu pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya bilang ada, sudah berjalan. Kalau regulasinya secara nasional sudah sejak tahun 2016. Cuman memang di Kabupaten Magelang baru terlaksana di akhir tahun 2022. Itu. Nah, kendalanya tentu kompleks ya. Yang pertama mungkin menurut saya terkait sosialisasi yang belum merata. Jadi mungkin dari Kemendikbud sudah melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, tapi mungkin dari provinsi belum nyampe ke tingkat kota kabupaten. Terus kadang-kadang di beberapa daerah sendiri juga belum terlayani karena belum ada penyuluh penghayat. Jadi meskipun pendidikan kepercayaan ini sudah ada di sekolah, sementara karena memang belum ada guru untuk mata pelajaran pendidikan penghayat kepercayaan, Kementerian Pendidikan memfasilitasi dengan menerjunkan para penyuluh penghayat di tiap kota kabupaten yang tugasnya tadinya penyuluh penghayat ini lebih tugasnya lebih umum untuk melayani semua penghayat kepercayaan yang ada di tingkat kota kabupaten, sekarang difokuskan untuk melayani pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Nah itu tidak semua kota kabupaten punya. Satu itu. Yang kedua, salah satu kendalanya adalah tentang regulasi kebijakan terkait penghayat kepercayaan ini kan belum semuanya diterima secara utuh oleh masyarakat. Sehingga banyak sekali penghayat-penghayat kepercayaan yang bahkan belum tahu kalau ternyata ada pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan belum tahu kalau dia boleh mencantumkan penghayat kepercayaan di KTP-nya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan beberapa rekan di daerah Kaloran. Memang Kaloran kabupaten yang berbeda ya dengan Temanggung dengan Magelang. Ketika ngobrol-ngobrol,
mereka menyatakan loh sudah boleh toh ngisi penghayat kepercayaan. Nah, kalau seperti itu yang salah yang mana itu Mas Prabu? Ya kita ya salah juga, pemerintah ya salah, dua-duanya salah. Kita sebagai penghayat kepercayaan salah, pemerintah ya mungkin, pemerintah itu kan sebenarnya butuh dukungan dari kita ya. Artinya ketika regulasi kebijakan itu disampaikan, tentunya kita juga harus menyambut positif itu dengan merespon, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan. Nah kadang-kadang di kitanya sendiri, karena kalau tadi di 67 itu pemerintah trauma terhadap komunis, sehingga mewajibkan semua beragama, terus akhirnya penghayat kepercayaan terhilang. Sekarang giliran kita yang trauma terhadap pemerintah. Karena pada waktu itu saya dengar cerita-cerita dari Simbah ya. Pada waktu itu saya beberapa kali dengar cerita dari para sepuh yang pada waktu itu para penghayat kepercayaan tidak mau mencantumkan agama di KTP-nya, ya karena faktor memang dia tidak meyakini kok mau dicantumkan gitu. Itu terus di PKI-kan. Itu terus nek bahasane saudara-saudara kita muslim dizolimi. Ya dituduh apa lekra lah, apa gerwani apa, padahal hanya karena mereka mau mencantumkan kepercayaan tidak bisa. Tidak bisanya ya karena itu nggak ada Tuhan, nggak ada nabi, nggak ada kitab. Nah sehingga sekarang ketika ada kebijakan seperti itu yang sepuh-sepuh sudah kadung trauma. Ketika disampaikan KTP ini saat ini dijumbuke kali keyakinan nih, mereka teringat memori di 67, di 66 bagaimana mereka diperlakukan sedemikian rupa sehingga mereka ketakutan karena mereka saksi hidup. Mereka saksi hidup. Nah generasi-generasi di bawahnya seperti saya panjenengan atau di bawahnya kita, mata rantai pengetahuannya benar-benar sudah terputus. Saya ngelakoni berdasarkan nurani, berdasarkan naluri ya. Tapi saya tidak mengalami peristiwa pada waktu itu, sehingga ketika ya kebetulan saya karena dari sejak tahun 2008 saya ikut memperjuangkan beberapa kebijakan, begitu kebijakan itu terlahir saya langsung merespon gitu ya. Tapi buat teman-teman yang lain yang seumuran saya, mereka akhirnya menganggap bahwa ya wis ngene iki rapopo lah. Artinya identitas itu hanya sebuah formalitas menurut mereka, karena memang mereka menerima narasinya seperti itu. Jadi keyakinan ini terturunkan dari orang tua menyampaikan bahwa iki sing wong tuamu ugemi lakonono, terus mereka ikut menjalankan itu. Dasarnya hanya sebagai dasarnya dari naluri mereka. Nah kesadaran mereka bahwa sebagai warga negara itu juga harus ikut aturan negara terkurung oleh narasi-narasi yang disampaikan oleh orang-orang tua mereka, bahwa dulu orang-orang tua mereka mengalami yang seperti ini. Terus stigma atau persepsi dari kita menjadi sebuah ketakutannya gini, jangan-jangan kalau saya ngerubah KTP nanti saya dijutake karo tangga teparu, dijutake karo keluarga. Itu kan persepsi kita. Padahal sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Artinya kalau memang kita mengakui kepercayaan kita, bahkan itu diwujud nyatakan dalam identitas kependudukan, orang lain di sekitar kita nggak punya hak untuk intervensi karena itu keyakinan kita. Nah ketakutan-ketakutan kita itu yang mulai harus dipupus. Nah kembali ke tadi layanan pendidikan di Kabupaten Magelang sendiri banyak yang belum terlayani karena tadi di awal Mas Harto ngendiko ada kurang lebih 4.300 warga penghayat. Kenyataannya yang sudah ber-KTP penghayat itu kurang dari 1.000 Mas. Di bulan Juni tahun kemarin, Juni tahun 2023, ketika kami ngobrol dengan Pak Idam, Sekretaris di Dukcapil, beliau menyampaikan baru ada 530-an penghayat di Kabupaten Magelang. Dari 4.300. Di akhir tahun kemarin lumayan ada penambahan jadi di angka 800-an. 800 sekian. Nah sampai dengan bulan
Juni di 2024 ini memang sudah ada penambahan, tapi kita belum bisa merilis jumlahnya karena statistiknya juga masih bergerak terus. Artinya kalau dari angka 4.300 baru mereka yang berani merubah KTP-nya itu sekitar 800 atau 900-an, masih ada 3.500-an yang mereka di dokumen kependudukannya mencantumkan agama yang selama ini dipeluk. Tentunya layanan pendidikan penghayat kepercayaan tidak dapat dong diterima di sekolah, karena gini, di sekolah itu dasar dari layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kartu identitas dari orang tuanya. Kan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia terkait anak, sebelum anak berusia 18 tahun dianggap keyakinannya sama dengan keyakinan orang tuanya. Nek misalkan Mas Harto penghayat kepercayaan tapi keyakinannya ternyata katakanlah masih agama A gitu. Terus punya putra sekolah minta pelajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nggak bisa ya. Karena di kakak Mas Harto agamanya masih A. Agama itu. Nah tentunya di sini butuh sinergi, butuh kerja bareng antara kita sebagai penghayat kepercayaan dengan pemerintah, apalagi di tingkat kota kabupaten kan ada yang namanya Bakor Pakem. Mereka sangat seneng kok kalau kita bersinergi dengan mereka untuk sama-sama mensosialisasikan berbagai regulasi dan kebijakan dari pemerintah, sehingga di lapangan itu bisa terrealisasi harapan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang pemerintah sudah fasilitasi untuk teman-teman penghayat kepercayaan. Jadi mungkin begini Mas Prabu ya, sudah saatnya kadang-kadang penghayat itu dengan percaya diri mencantumkan kolom agama itu menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena landasan hukumnya sudah kuat. Iya, nyata meniko. Tapi mungkin ya itu tadi Mas Prabu, karena unsewu ya, penghayat kepercayaan mungkin di Kabupaten Magelang ada kurang lebih 4.300-an orang. Tapi ketika kita tarik ke belakang lagi, mungkin satu kecamatan mungkin hanya ada 2 atau 3 orang ya, berbeda di tengah-tengah mayoritas misalnya demikian Mas. Ini bagaimana Mas? Memang benar Mas, hampir di semua daerah teman-teman penghayat ini saya selalu ngomong bisa digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, mereka sebagai penghayat kepercayaan ini hidupnya berkelompok. Kalau di Kabupaten Magelang itu misalkan ada di Sawangan itu di Desa Wonogiri Kidul. Itu di satu dusun itu ada banyak penghayat kepercayaannya, sekitar 70-an orang di sana. Terus ada di Giri Tengah, Borobudur. Itu ada penghayat kepercayaan Palang Putih Nusantara, itu di satu desa berkelompok. Ada lagi di daerah Desa Temanggung, Kaliangkrik. Di sana hidup berkelompok. Buat mereka nggak masalah untuk melaksanakan regulasi kebijakan dari pemerintah, karena keberanian mereka tentunya nopo yuk. Ya umumnya orang nek ono kancane akeh kan terus dadi wani itu. PD-nya percaya dirinya muncul karena mereka hidup berkelompok. Jadi nggak masalah buat mereka. Tapi kalau untuk kelompok kedua dan ketiga ini yang kadang-kadang jadi masalah. Kelompok kedua ini adalah mereka sebagai penghayat kepercayaan hidupnya terpisah dari kelompok lainnya. Mungkin misalkan di Muntilan ya, di satu desa rata-rata mereka Muslim, Nasrani, terus penghayat kepercayaannya hanya ada satu keluarga. Tentu keberanian mereka untuk memunculkan eksistensi dirinya sebagai penghayat kepercayaan kendo Mas. Aku dhewean nang ngene. Lek ono apa-apa ya nek piye ono apa-apa ora ono ning Rewangi priye. Itu ketakutan-ketakutan mereka yang sebenarnya manusiawi Mas Prabu. Manusiawi, dan itu sebenarnya hanya ketakutan personal yang tidak perlu dibesar-besarkan gitu. Lebih parah lagi yang kelompok ketiga. Kelompok ketiga itu wis dia terpisah di satu desa hanya dia sendiri, di keluarga itu juga hanya dia sendiri. Kan ada, jadi yang mungkin suaminya atau anaknya atau orang tuanya masih
agama yang ada sesuai dengan yang diakui pemerintah 6 agama itu, tapi dia seorang diri sebagai penghayat kepercayaan. Tentunya dia akan melakukan melakukan praktek-praktek baik terkait penghayat kepercayaan secara sembunyi-sembunyi. Sembahyang yang delik-delik, manembah yang delik-delik. Apalagi harus menunjukkan eksistensinya sebagai penghayat kepercayaan. Delik-delikan, Mas. Nah, disinilah perlunya sinergi antara sesepuh-sesepuh penghayat kepercayaan yang ada. Di Magelang kan tadi ada 11 kelompok. Anggap saja misalkan per kelompok itu sesepuhnya ada 3, berarti ada 33 sesepuh. 33 sesepuh ini nanti masih ditambah pengurus dari paguyuban. Seharusnya cukup bisa kok membantu pemerintah untuk mensosialisasikan regulasi dan kebijakan yang ada. Nah, kalau regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat ini bisa tersampaikan dengan baik di masyarakat, pastinya nanti pemerintah daerah juga akan merespon dengan regulasi kebijakan di tingkat daerah. Sebagai contoh di NTT ini sudah ada perda yang mengatur tentang penghayat kepercayaan. Karena pemerintah daerahnya merasa sangat terbantu dengan keberadaan kelompok-kelompok di sana dalam mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah pusat di daerah. Nah, di Kabupaten Magelang pastinya bisa. Apalagi tadi kita berbicara tentang pendidikan. Di tahun ajaran 2022-2023 kemarin kita sudah melayani 29 anak di 7 sekolah. Itu pun hanya di 3 kecamatan. Hanya di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Borobudur, dan Kecamatan Widusari. Nah, sementara penghayat kepercayaan di Kabupaten Magelang sebarannya masih cukup luas. Ada di Grabak, Ngablak, Pakis, Candi Mulyo gitu. Nah, tentunya di sini peran serta dari teman-teman di paguyuban penghayat kepercayaan dan pemerintah sangat dibutuhkan di lapangan untuk mereka bisa menjangkau teman-teman yang selama ini belum terjangkau. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Prabu. Asik sih obrolan kita hari ini. Semakin memberikan pencerahan bagi kami atau bagi masyarakat luas bahwa ternyata di Kabupaten Magelang ada sekian ribu penghayat kepercayaan dan mereka melakukan kegiatan manembahnya. Kemudian mereka juga sudah bisa mencantumkan KTP sesuai dengan kepercayaannya. Lajeng juga ada layanan pendidikannya, Mas Prabu. Nah, tapi waktu yang batasi kita ini, Mas Prabu. Sebenarnya kalau diduduk-dudah lagi ini, waduh, luar biasa sekali dan masih banyak yang belum tersampaikan. Tapi mungkin lain waktu, Mas Prabu. Mas Prabu Nun Sewu, sebagai penutup nih acara kita, mumpung menika siaran menika mestinipun menika dimirengke pamirsa di seluruh Kabupaten Magelang, mungkin juga di sana ada juga yang mirengke Manggalaning Projo. Mas Prabu. Nah, Mas Prabu sebagai penghayat atau menganut penghayat kepercayaan, apa yang menjadi harapan Mas Prabu terhadap katang-katang penghayat piyambak? Juga harapan Mas Prabu kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Monggo Mas Prabu. Sederhana saja, Mas. Jadi gini, negara Indonesia ini berlandaskan Pancasila. Di dalam Pancasila di sila pertamanya disebutkan bahwa negara kita ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap warga negara diberikan kebebasan untuk meyakini agama maupun kepercayaannya sesuai dengan anteping ati gitu ya. Artinya nek saya sebagai penghayat kepercayaan, saya menghimbau rekan-rekan penghayat kepercayaan yang lain bahwa ayo jangan takut, hilangkan trauma-trauma masa lalu yang sebenarnya bahkan tidak kita alami karena itu dialami oleh orang tua kita. Mungkin yang disampaikan orang tua kita memang sengeri itu,
Tapi ini zamannya sudah berbeda. Sekarang negara membuka pintu selebar-lebarnya, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengekspresikan diri kita, termasuk dalam hal keyakinan sedemikian rupa. Berbagai macam regulasi, kebijakan diluncurkan pemerintah untuk menjamin hak-hak kita, baik hak sosial, hak politik, hak kita sebagai warga negara terlayani dengan baik. Buang prasangka buruk dari diri kita, buang ketakutan-ketakutan nanti jangan-jangan seperti ini bahwa semuanya akan baik-baik saja karena negara menjamin. Yang kedua, mari sebagai penghayat kepercayaan kita berikan yang terbaik untuk negara sesuai dengan tujuan kita sebagai penghayat kepercayaan kan memayu-hayu ning bawono, mengupayakan yang baik di alam semesta ini. Tentunya negara, pemerintah juga membutuhkan peran aktif kita. Jangan hanya sambat, nggerusuh dan lain sebagainya, tapi ya mari kita bantu pemerintah karena jika kita dan pemerintah bisa bersinergi dalam membangun tatanan yang baik di yang paling sederhana itulah di lingkungan sekitar kita, nggak usah ngoyo-woro muluk-muluk ngomong yang luas, tapi di sekitar kita tentunya kita sebagai penghayat juga akan memberikan impact atau dampak positif di masyarakat. Jadi ini harapan saya sederhana itu sih, buang prasangka buruk kita, terus ayo move on lah bahasa orang sekarang kan gitu, move on. Pikiran-pikiran bahwa kita nanti akan begini, kalau begini itu hilangkan. Terus mari kita respon dengan baik berbagai kebijakan yang sudah dirilis pemerintah untuk kita, agar banyak hal yang masih harus dikerjakan sih. Jadi satu persatu kita respon dengan baik agar semuanya bisa tercapai. Gitu. Mas Prabu, akhirnya wekdal ingkang nyiket obrolan kita malam ini. Siap Mas Harto, matur suwun. Walaupun mungkin masih banyak yang harus kita obrolkan, mungkin nanti ke depan Mas Prabu. Siap. Matur nuwun Mas Prabu. Matur suwun Mas Harto, sampun dipun timbali wonten ing mriki. Matur suwun ugi kagem Gimilang FM. Injih, sampun kersa memfasilitasi kula teng mriki. injih. Dumawa sami-sami Mas Prabu. Injih, katang pamirsa Sutresno, mekaten obrolan dalu menika kangge mungkasi adicara menika kula badhe ngutip pangandikanipun Bapak Bupati kula semanten bahwa di Magelang tidak ada mayoritas ataupun minoritas. Semua mempunyai peran masing-masing seperti halnya gamelan, berbeda tetapi menghasilkan harmoni suara yang indah. Mekaten kathah kalepatan, kathah kekirangan kula sakadang nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun tetep nyawiji lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Rahayu. Indonesia